Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu telah mengirimkan link presensi di grup WhatsApp kalian. Ibu harap kalian mengisi link presensi terlebih dahulu. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni cerita rakyat atau hikayat. Oke, baik. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama pengertian cerita rakyat, yang kedua ciri-ciri cerita rakyat, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui apa itu cerita rakyat? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan secara singkat pengertian dari cerita rakyat itu sendiri. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang asal-muasal suatu legenda pada wilayah tertentu. Selain itu, cerita ini juga syarat akan nilai moral dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, oleh karena itu, cerita rakyat ini sering dianggap sebagai pelecehan verbal karena penulisnya tidak diketahui atau anonim. Baik, yang berikutnya ada ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri dari cerita rakyat itu ada 7. Yang pertama, ditransmisikan dari generasi ke generasi. Yang kedua, terdapat nilai-nilai yang berharga dan layak untuk dilestarikan. Yang ketiga itu memiliki sifat tradisional dan kental unsur kebudayaannya. Yang keempat, memiliki banyak variasi dan versi cerita. Dan yang kelima, terdapat klise dalam bentuk atau cara pengungkapannya. Yang keenam, umumnya cerita rakyat ini bersifat anonim dan tidak diketahui siapa yang menulis atau yang membuatnya pertama kali. Dan yang ketujuh, umumnya cerita rakyat ini disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut, antar masyarakat, dan antar generasi. Baik, materi berikutnya nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama itu ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun pada wilayah atau masyarakat tertentu. Nah, ciri khas dari nilai budaya dibandingkan dengan nilai lainnya adalah masyarakat takut untuk meninggalkan atau menentang nilai-nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk terjadi terhadap mereka. Nah, nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Yang berikutnya ada nilai agama atau nilai religi. Nah, nilai tersebut berhubungan dengan masalah keagamaan atau ketuhanan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang berikutnya ada nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan atau edukasi berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan latihan tertentu. Yang berikutnya ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya nilai tersebut berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Nah, pada hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompoknya itu telah Ibu share di grup WhatsApp kalian masing-masing. Kalian bisa mengecek dan masuk ke dalam kelompok
dan mendiskusikan tugas kelompok kalian pada hari ini. Oke, tugas kelompok kalian pada hari ini adalah kalian mencari satu cerita rakyat atau cerita hikayat, bebas asal daerahnya dari mana. Kemudian kalian menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan penjelasan yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, tugas kelompok ini akan dikumpulkan setelah pelajaran bahasa Indonesia berakhir pada pukul 1 nanti. Baik, apakah ada pertanyaan dari kalian? Jika tidak, Ibu tutup kelas pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih.